Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Indah Septiani dengan NIM A221224041. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang respon dan koordinasi. Berikut adalah video penjelasannya. Respon dan koordinasi. Sistem koordinasi pada tumbuhan adalah sistem yang mengatur segala aktivitas biologis pada tubuh organisme. Perubahan-perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal membutuhkan respon yang berbeda-beda. Hal ini yang memicu terbentuknya hormon pada tumbuhan. Sistem koordinasi terdiri atas dua gabungan, yaitu sistem saraf dan sistem hormon. Sistem ini umumnya terdapat pada hewan dan manusia, sedangkan pada tumbuhan hanya ada sistem hormon. Sistem hormon pada tumbuhan merupakan bagian dari sistem adaptasi dan pertahanan diri tumbuh-tumbuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan jenisnya. Ada beberapa hormon pada tumbuhan. Yang pertama ada hormon auksin, sitokinin, yang ketiga ada giberelin, keempat etilen, dan yang terakhir asam absisat. Hormon auksin adalah hormon yang berfungsi memacu perpanjangan sel, merangsang pembentukan bunga dan buah, serta mengaktifkan kabium untuk membentuk sel-sel baru. Yang kedua ada sitokinin, merupakan hormon yang memicu pembelahan sel serta mempercepat pembentukan akar dan tunas. Yang ketiga giberelin, hormon yang merangsang pembelahan dan pembesaran sel serta perkembangan biji disebut giberelin. Pada tumbuhan tertentu, giberelin mampu membuat bunga muncul lebih cepat. Yang keempat ada etilen, merupakan hormon yang berfungsi menghambat perpanjangan batang, mempercepat penuaan buah, dan menyebabkan penuaan daun. Yang terakhir ada asam absisat. Pada tumbuhan, asam absisat berperan dalam proses perontokan daun. Koordinasi dan respon pada hewan. Sistem koordinasi pada hewan meliputi sistem saraf, alat indera, dan sistem endokrin. Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama mendukung fungsi tubuh akan bekerja dengan baik. Yang pertama adalah sistem saraf pada hewan, adalah sebuah jaringan dalam organ tubuh hewan yang terdiri dari jutaan serabut saraf, dan serabut saraf terdiri dari sel-sel saraf yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem saraf pada hewan memiliki bentuk dan struktur yang bervariasi. Pada hewan vertebrata atau bertulang belakang memiliki sistem saraf yaitu tepi dan saraf pusat. Sedangkan pada hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang memiliki sistem saraf yang berbentuk seperti tangga tali. Sistem saraf pada vertebrata. Yang pertama adalah amfibi. Katak merupakan salah satu contoh hewan amfibi yang memiliki sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Amfibi memiliki bagian otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan yang membentuk sistem saraf pusat. Sedangkan serabut saraf dan sela-sela ruas tulang belakang membentuk sistem saraf tepi. Yang kedua ada aves atau burung. Memiliki sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri dari serabut-serabut saraf yang berasal dari otak dan berasal dari sela-sela ruang tulang belakang. Yang kemudian ada ikan. Ikan memiliki sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum lanjutan. Sistem saraf tepi terdiri dari serabut saraf otak dari sumsum tulang belakang. Otak ikan terdiri dari otak depan, otak tengah, dan otak kecil, dan sumsum lanjutan. Otak depan berhubungan dengan saraf penciuman dan hidung. Otak tengah berhubungan dengan saraf penglihatan, namun kedua bagian otak tersebut kurang berkembang baik sehingga membuat indera penglihatan dan indera penciuman ikan tidak berkembang dengan baik. Kemudian ada mamalia atau hewan yang menyusui. Sistem pada hewan mamalia terdiri dari atas otak depan, otak tengah, dan otak belakang yang berkembang dengan baik. Hewan mamalia memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang atau sumsum spinal. Kemudian ada reptilia. Memiliki sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Pada bagian otak besar yaitu lobus adalah pusat pencium yang berkembang baik sehingga membuat indera penciuman menjadi lebih tajam. Kemudian ada sistem saraf
pada hewan invertebrata atau yang tidak bertulang belakang. Ada cacing memiliki sistem saraf dengan bentuk seperti tangga tali memanjang dan arah kepala ke arah belakang atau bagian ekor. Bagian sistem saraf tangga tali terdapat berkas saraf yang membentuk simpul-simpul saraf yang disebut dengan ganglion. Kemudian ada serangga yang merupakan salah satu contoh serangga yang memiliki sistem saraf tangga tali dan mirip dengan sistem saraf pada cacing tanah. Belalang memiliki sistem saraf yang terdiri dari ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Yang terakhir ada ubur-ubur dan hidra sp belum memiliki sistem saraf, dan sel-sel saraf ubur-ubur dan hidra sp menyebar ke seluruh tubuh secara merata dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan membentuk suatu anyaman. Kemudian adalah sistem endokrin atau hormon. Hormon berfungsi mengatur pertumbuhan, reproduksi, tingkah laku, dan keseimbangan metabolisme. Hormon termasuk ke dalam peredaran darah menuju organ target, jumlah yang dibutuhkan. Contoh hormon hewan yang pertama ada neuropeptida, yaitu merangsang terjadinya pertumbuhan, regenerasi, dan reproduksi. Arthropoda, hormon otak, memicu sekresi hormon ecdison dan hormon juvenil. Hormon ecdison berfungsi pada pengaturan proses pergantian kulit. Hormon juvenil adalah yang menghambat proses metamorfosis. Ketiga hormon tersebut berfungsi untuk mengatur proses metamorfosis. Yang keempat ada krustasi. Hormon ini adalah untuk menghambat pergantian kulit. Kemudian ada amfibi, hormon tyroksin yang mempengaruhi metamorfosis. Hormon epifisis menyebabkan kulit menjadi pucat. Kemudian ada hormon hipofisis menyebabkan warna kulit menjadi gelap. Terakhir adalah ulat Bombi Mori, hormon feromon yang menarik lawan jenis untuk melakukan proses reproduksi. Respon fisiologi pada hewan. Perilaku adalah tindakan atau aksi yang mengubah hubungan antara organisme dan lingkungannya. Perilaku dapat terjadi akibat stimulus dari luar. Reseptor diperlukan untuk mendekati stimulus, saraf diperlukan untuk mengkoordinasi rangsangan. Kemudian adalah pernapasan tumbuhan tingkat tinggi atau respirasi aerob, atau respirasi yang membutuhkan oksigen. Selama proses respirasi, oksigen bebas digunakan, karbon dioksida, air, dan energi dikeluarkan sebagai produk. Reaksi respirasi aerob terjadi ketika glukosa bertemu dengan oksigen, kemudian menghasilkan karbon monoksida, air, dan energi. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.